Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aramila Zulfa Laila. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan judul Media Sosial Antara Komunikasi dan Keterasingan. Maksudnya adalah hubungan antara media sosial dengan komunikasi dan keterasingan. Yang pertama, apa itu media sosial? Jadi, media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual, maupun audiovisual. Jadi, dalam media sosial, seorang dapat berhubungan tanpa melalui kontak langsung, tanpa harus bertemu. Jadi, misalkan si A berada di kota Jakarta dan si B berada di Semarang, mereka masih dapat tetap terhubung dalam satu waktu melalui media sosial tersebut. Kemudian, apa hubungan media sosial dengan komunikasi? Media sosial memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi, karena dengan adanya media sosial, maka komunikasi akan menjadi semakin cepat dan mudah untuk dilakukan, baik melalui chat, telepon, maupun video call. Ini mengakibatkan manusia menemukan cara baru dalam mencari informasi dan memberikan pengaruh terhadap proses interaksi sosial serta hubungan sosial yang dapat dilakukan antar individu. Jadi dengan media sosial, seseorang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya tanpa harus bertemu secara langsung. Dan komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui chat, telepon, maupun video call. Kemudian, dampak media sosial terhadap komunikasi. Apa sih dampak komunikasi? Maaf, apa sih dampak media sosial terhadap komunikasi? Jadi, media sosial memberikan dua dampak terhadap komunikasi. Selain dampak positif, media sosial juga memberikan dampak yang negatif terhadap komunikasi. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mempercepat penyebaran informasi. Jadi, informasi yang ada dapat langsung disebarkan tanpa harus melalui surat kabar atau yang lainnya terlebih dahulu. Tapi dalam satu waktu bisa disebarkan melalui media sosial. Kemudian, memberikan kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan si A berada di kota Jakarta dan si B berada di kota Semarang, mereka masih dapat tetap berkomunikasi dan terhubung dalam satu waktu melalui media sosial. Kemudian, membuka peluang untuk berkolaborasi dan belajar. Jadi, dengan media sosial, seseorang dapat belajar dengan jarak jauh dan berkolaborasi dengan seseorang yang tidak sedang berada bersama mereka. Kemudian, dampak negatifnya yang pertama, mempercepat penyebaran informasi yang tidak benar. Jadi, penyebaran informasi melalui media sosial tidak semua informasi dapat diterima dengan baik, karena beberapa informasi yang disebarkan melalui media sosial berisi konten hoax yang terkadang manusia mudah tertipu oleh berita tersebut, sehingga penyebaran berita hoax juga semakin lancar. Yang kedua, rawan penggunaan identitas palsu untuk kepentingan negatif. Misalkan, seseorang menggunakan identitas anonim untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalkan untuk penipuan, tindak kriminal, menyebarkan sara, dan sebagainya. Kemudian, menjauhkan seseorang yang sudah dekat atau sebaliknya. Biasanya, orang yang sudah berkomunikasi dengan media sosial, mereka akan lupa terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Maka ini akan berdampak pada hubungan yang secara langsung akan merenggang. Begitu. Jadi, hubungan misalkan dalam keluarga, hubungan yang awalnya dekat karena seseorang sudah kecanduan terhadap media sosial, maka bisa jadi hubungan tersebut menjadi renggang. Kemudian, apa itu keterasingan? Keterasingan atau alienasi merupakan asal dari kata alienation yang bermakna
membuat sesuatu atau membuat suatu keadaan menjadi asing. Hubungan media sosial dengan keterasingan adalah dampak dari pola komunikasi dalam media sosial yang dapat menjauhkan orang yang sudah dekat atau sebaliknya. Seperti yang saya jelaskan pada dampak negatif komunikasi. Kemudian, apa sih pengaruh media sosial terhadap keterasingan? Ternyata media sosial juga berpengaruh terhadap keterasingan, karena media sosial tidak hanya berdampak positif, namun juga berdampak negatif. Namun di sini kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, seseorang dapat mengekspresikan dirinya. Jadi, eh, dampak positif dari media sosial terhadap keterasingan adalah untuk orang-orang yang introvert, orang yang tidak pede untuk menampilkan dirinya secara langsung di depan banyak orang. Jadi seseorang dapat mengekspresikan dirinya melalui media sosial. Contohnya dengan membuat suatu tulisan, kemudian menguploadnya ke dalam media sosial, atau mengikuti lomba-lomba online yang tidak harus menampakkan dirinya, dan sebagainya. Yang kedua, dapat memilih siapa saja yang ingin dijadikan teman dan berkomunikasi. Zaman sekarang, tidak semua teman yang kita kenal itu baik. Maka dengan media sosial, kita dapat memilah teman, siapa yang bisa kita jadikan teman, dan siapa yang bisa kita hindari karena mungkin orang tersebut berpengaruh negatif dalam kehidupan kita. Kemudian, mengembangkan potensi dan hiburan. Seseorang juga dapat mengembangkan potensi dan hiburannya ketika dia tidak pede untuk melakukan aktivitas langsung di luar ruangan melalui media sosial. Karena dengan media sosial, seseorang dapat belajar secara otodidak. Ya, karena banyak platform yang menyediakan hal tersebut. Misalkan seseorang dapat belajar melalui YouTube ataupun platform-platform lainnya. Kemudian dampak negatifnya adalah yang pertama, kurangnya produktivitas pada kegiatan di luar maya. Ini tentu karena ini juga akan mendukung kaum introvert untuk menjadikan dirinya semakin tidak mau mengenalkan dirinya kepada masyarakat secara langsung. Jadi, seseorang akan berkurang produktivitasnya pada kegiatan di luar. Yang kedua, kurangnya interaksi seseorang dalam masyarakat sekitar. Misalkan, seseorang tersebut sangat aktif dalam media sosial, mengikuti lomba yang yang biasa dia ikuti di media sosial. Tapi ternyata orang tersebut sangat tidak berinteraksi atau kurangnya interaksi dengan masyarakat sekitar. Sampai-sampai ada kejadian yang mungkin tetangganya tertimpa musibah dan dia sendiri tidak tahu karena saking sibuknya dia terhadap media sosial tersebut. Kemudian menjadikan media sosial sebagai pelarian. Banyak orang yang menyebabkan media sosial sebagai pelarian karena mungkin dirinya tidak diterima dalam masyarakat atau dia menjadikan media sosial sebagai pelarian hal-hal yang buruk. Ini juga berpengaruh terhadap keterasingan itu sendiri. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi adalah media sosial memiliki banyak dampak positif dan dampak negatif dalam hal komunikasi dan keterasingan. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bisa mengatur waktu dan mengondisikan lingkungan agar tidak terpengaruh dengan media sosial. Sebisa mungkin, kita sebagai pengguna mencoba untuk mengambil dampak positif, serta sebisa mungkin untuk menghindari dampak negatifnya. Dengan demikian, kita dapat memilah apa yang menurut kita nyaman tanpa harus mengesampingkan kepentingan masyarakat atau lingkungan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.